Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, di sini saya Lekar Asia. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang peranan perdagangan dalam pembangunan. Nah, peranan perdagangan internasional sendiri menurut John Stuart Mill, yaitu perdagangan secara proporsional menghasilkan suatu penggunaan kekuatan-kekuatan produktif dunia yang lebih efisien. Nah, sehingga hal ini dapat disebut sebagai keuntungan ekonomi secara langsung. Peran perdagangan seperti di negara Indonesia selain, membawa dampak positif juga tidak lepas dari dampak negatif ya. Antara lain itu seperti pada masa lampau bahwa yang mengalami perkembangan, yang cukup pesat adalah yang terkait dengan pasar luar negeri dan ini tidak disertai dengan, pertumbuhan di sektor lainnya. Antara perkembangan sektor perdagangan dengan perkembangan sektor-sektor lainnya tentu memiliki hubungan ya, yang sangat erat seperti menurut Alfred, Marshall pernah berkata bahwa faktor-faktor yang, menyebabkan perkembangan ekonomi dianggap atau, dimasukkan ke dalam bidang perdagangan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya materi yang kedua akan dijelaskan oleh Saudari Windah. Kepada Yaitu dampak peranan perdagangan pada Indonesia. Dampak positifnya yaitu satu, meningkatkan kemampuan untuk mengekspor yang mana membuat semakin kecil ketergantungan Indonesia kepada pinjaman luar negeri. Kedua, arus modal menambahkan laju perdagangan dan semakin membuat Indonesia mudah mendapatkan modal di pasaran internasional. Yang ketiga, dengan adanya peningkatan perdagangan dengan luar negeri, Indonesia sekaligus juga dapat belajar teknologi di bidang perdagangan, baik cara-cara untuk melakukan bisnis, marketing maupun manajemennya. Lalu dampak negatifnya yaitu satu, keuntungan modal diambil alih oleh pihak asing. Kedua, hubungan Indonesia dengan luar negeri membuka pengaruh terhadap pasaran luar negeri yang kita sebut dengan demonstration effect. Lalu ketiga, term of trade yang sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia yang didapat pada umumnya pada kita, yaitu negara yang berkembang atau negara yang menyediakan bahan-bahan mentah. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Baik, di sini saya Rantika Putri Natalia Batubara akan melanjutkan paparan mengenai neraca pembayaran dan kebijaksanaan perdagangan luar negeri. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran meliputi semua nilai barang dan jasa, transfer, transaksi modal, serta tabungan internasional yang dilaksanakan selama kurun waktu tertentu. Jadi, neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis yang mampu memberikan informasi mengenai transaksi-transaksi ekonomi internasional yang sudah dan sedang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Dinilai dengan mata uang pada setiap periodenya atau biasanya setahun sekali. Adapun tujuan dari neraca pembayaran yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Bidang ekonomi di sini termasuk ekspor dan impor, hubungan utang piutang, hubungan penanaman modal, dan hubungan lainnya yang menyangkut neraca pembayaran. Yang kedua yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Dan yang keempat, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Di sini ada prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu, suatu transaksi merupakan transaksi kredit apabila transaksi tersebut timbulnya atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Prinsip yang kedua yaitu, suatu transaksi merupakan transaksi debit apabila transaksi tersebut mengakibatkan timbulnya atau bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Transaksi internasional diartikan sebagai aktivitas pertukaran barang, jasa, atau aset antara penduduk dari suatu negara dengan penduduk dari negara lain.
Istilah penduduk di sini tidak hanya menunjuk pada individu, namun juga perusahaan, unit-unit ekonomi pada umumnya, dan bahkan pemerintah. Namun, hadiah dan beberapa bentuk transfer yang tidak disertai dengan pembayaran juga dimasukkan dalam pencatatan neraca pembayaran dari suatu negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen neraca pembayaran luar negeri. Pada dasarnya, neraca pembayaran terdiri dari dua komponen. Komponen pertama adalah neraca perdagangan atau balance of trade, merupakan selisih nilai ekspor dan nilai impor suatu barang. Neraca perdagangan yang mengalami surplus berarti bahwa ekspor barang lebih besar daripada impor barang. Akan tetapi jika negatif berarti nilai impor barang lebih besar daripada nilai ekspornya. Sedangkan komponen kedua adalah neraca jasa yang merupakan selisih antara ekspor jasa dan impor jasa. Neraca jasa positif menunjukkan bahwa ekspor jasa lebih besar daripada impor jasa, dan jika bernilai negatif bila impor jasa lebih besar dari ekspornya. Apabila kedua komponen tersebut yaitu neraca perdagangan dan neraca jasa digabung, maka akan diperoleh neraca transaksi berjalan atau current account. Nah, neraca transaksi berjalan merupakan gabungan dari neraca perdagangan dan neraca jasa. Neraca transaksi berjalan atau current account di dalamnya neraca segenap arus perdagangan barang dan jasa serta transfer minimal satu arah. Kemudian ada neraca modal. Pada dasarnya neraca modal merupakan bagian dari neraca pembayaran yang harus mencatat arus masuk dan keluar dari pinjaman dan investasi asing serta segenap pembayaran harga dan cicilan barang. Kemudian ada cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan sejumlah valuta asing yang dicadangkan dan dikuasai oleh bank sentral. Kemudian selisih perhitungan. Nah, selisih ini merupakan rekening penyimbang apabila nilai transaksi kredit tidak persis sama dengan nilai transaksi debit. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijaksanaan dalam bidang perdagangan luar negeri atau ekspor diarahkan pada peningkatan daya saing serta perluasan pasar luar negeri. Pencapaiannya ditempuh melalui upaya peningkatan efisiensi produksi, perbaikan mutu komoditas, jaminan kesinambungan dan ketetapan waktu, penyerahan serta penganeka-ragaman produk dan pasar. Untuk mendukung semuanya itu, dilakukan penyempurnaan sarana dan prasarana perdagangan, termasuk jaringan informasi pasar, peningkatan promosi dan peningkatan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional, serta pemantapan sarana dan prasarana penunjang ekspor atau antara lain pengkreditan, lalu lintas keuangan dan perangkat hukum. Sedangkan kebijakan di bidang impor ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa, terutama barang modal, bahan baku, dan bahan penolong untuk industri di dalam negeri, serta penghematan penggunaan devisa, khususnya yang digunakan untuk mengimpor barang-barang mewah. Pemerintah akan membatasi impor barang dan jasa bagi kebutuhannya, kecuali untuk barang dan jasa yang memang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Pengadaan barang-barang kebutuhan pemerintah senantiasa mengutamakan penggunaan hasil produksi di dalam negeri. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, maka pembahasan kali ini dapat kita simpulkan bahwa perkembangan era globalisasi pada saat ini mengakibatkan beberapa perkembangan dan kemajuan sistem di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi. Dalam definisi ekonomi yang menyatakan bahwa ekonomi sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Dengan begitu, dapat dimengerti bahwasanya dalam suatu sistem ekonomi harus ada usaha tertentu dalam lingkup daerah atau suatu negara yang dituntut untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya dalam bentuk apapun yang merupakan kebutuhan primer maupun sekunder.